Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 857304298. Saya akan melakukan simulasi pembelajaran matematika materi menghitung volume gabungan bangun ruang. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, supaya lebih semangat, ayo semuanya bangun dulu. Ya, kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat semuanya ya? Oke, kita lanjutkan supaya pembelajaran kita hari ini lebih berkah. Coba ketua kelas, Brian, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, berdoa. Ya, terima kasih Brian. Silahkan duduk kembali. Coba kalian perhatikan teman-temannya. Apakah ada yang tidak masuk? Ya, Ibu lihat. Semuanya masuk ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Oke, dan Ibu juga akan mengacukan 2 jempol karena kalian sudah bisa mengikuti instruksi Ibu kemarin untuk membentuk kelompok dan membawa benda-benda yang berbentuk 1. Kubus, 2. Balok yang berbeda ukurannya 2 buah. Ketiga, Ibu minta kalian untuk membawa kerucut. Dan keempat, Ibu meminta kalian untuk membawa tabung. Dan alhamdulillah ternyata semuanya sudah kalian bawa ya. Sehingga ini akan memudahkan kita nanti untuk mempelajari menghitung volume gabungan bangun ruang. Ya, baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bangun ruang dan bagaimana cara menghitung masing-masing volumenya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung volume gabungan bangun ruang ya, dengan memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan nanti. Nah, sebelumnya coba mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 tolong angkat bangun ruang kubus. Ya, ketua kelompoknya saja. Ya, betul. Ya, Yaman pinter. Coba yang lain. Sekarang di kelompok 2. Coba tolong unjukkan kepada Ibu mana yang namanya balok. Ya, betul. Sirin pintar. Kemudian yang ketiga, coba tunjukkan kepada Ibu mana yang termasuk kerucut. Kelompok 3 siapa? Oh iya, Muhana. Coba, Muhana apa itu? Iya, betul. Lanjut, kelompok 4. Coba tolong angkat mana yang merupakan bangun tabung. Iya, benar. Iya, kelompoknya Brian ya. Oke, sip. Lanjut ke kelompok 5. Mana yang merupakan, Ibu ulang lagi, mana yang merupakan kubus? Ya, Amel, betul. Lanjut, 1 kelompok lagi ya. Kita ada 6 kelompok, 1 kelompok lagi. Berarti kelompoknya oh iya, kelompoknya Iki. Coba Ki, diangkat. Mana yang merupakan kerucut? Iya, betul. Masya Allah, pintar ya. Nah, sekarang Ibu akan ingatkan lagi. Dan Ibu akan tanya, coba ya. Masing-masing kelompok kalau ada yang bisa, unjuk tangannya. Mana cara menghitung volume balok? Ya, siapa yang bisa? Iya, betul. Jadi volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kedua, coba kelompok mana yang bisa menjawab volume tabung? Ya, kelompok Kiki, coba Ki. Apa Ki?
Ya, betul. Jadi PR kuadrat T. Lanjut. Nih yang mudah, coba. Volume kubus. Coba kelompok siapa? Ya, Amel. Coba Mel, apa Mel? Iya, betul. Sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Terus, satu lagi. Berarti volume kerucut. Ya, volume kerucut. Ada yang bisa? Ya, kelompok siapa? Mana bisa? Belum. Coba yang lain. Ingat-ingat lagi yang kemarin apa? Ya, gak apa-apa. Ayo, Brian. Ya, sepertiga. Betul? Pi R kuadrat. Iya, betul. Insya Allah masih ingat ya. Nah, kalaupun kalian lupa, kita bisa mencari volume itu dengan menghitung luas alas dikali tinggi. Jadi ya, nah sekarang Ibu akan tunjukkan kepada kalian. Ini apa tadi? Ya, betul, ini adalah kubus. Namanya kubus itu termasuk dimensi 3 atau bangun ruang. Maka kalian lihat dulu luas alasnya. Alasnya itu pasti yang paling bawah deh, ya kan? Nah, ini alasnya. Maka luasnya itu karena dia alasnya berbentuk persegi, luas persegi itu sisi kali sisi kan? Ya. Nah, dikali dengan tinggi kubus. Nah, karena tinggi kubus itu panjangnya sama ya dengan sisi yang lain, maka volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Oke. Lanjut dengan ini bangun apa? Nah, ya betul, ini adalah balok. Ya, untuk balok sama luas alas kali tinggi juga. Nah, tinggal kita lihat alasnya berbentuk apa. Nah, betul, alasnya berbentuk persegi panjang. Maka yang kita lakukan adalah mengalihkannya kan? Panjang kali lebar. Betul? Nah, tinggal karena ini berbentuk 3 dimensi pasti ada 3. Nggak hanya panjang dan lebar, pasti ada tinggi. Nah, kalian kalikan juga panjang kali lebar kali tinggi. Itu akan jadi volume si balok. Untuk tabung, nah Ibu contohkan nih bawa kaleng ya berbentuk tabung. Nah, lihat luas alasnya apa? Bentuknya apa ini? Ya, ini bentuknya lingkaran, sehingga pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari kalau untuk lingkaran, nah luasnya adalah PR kuadrat. Lalu kalau volume kan pasti dikali tingginya, ya. Jadi PR kuadrat dikali tinggi. Yang kemudian adalah kerucut. Nah, ini ya, kalian punya kan masing-masing ya. Nah, kerucut juga sama. Bawahnya berbentuk apa tuh? Alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, untuk alas yang berbentuk lingkaran ini pasti ya, luas alasnya kita akan memakai rumus PR kuadrat. Kemudian dikali apa? Dikali tinggi si kerucutnya. Nah, kenapa di depan kerucut ada sepertiga? Ya, karena volume kerucut ini adalah sepertiga dari volume tabung. Jadi rumusnya untuk mencari volume kerucut adalah sepertiga kali PR kuadrat dikali tinggi. Oke, baik. Pembelajaran kita selanjutnya adalah ya untuk hari ini tentang menghitung volume gabungan
bangun ruang. Yang namanya gabungan itu diapain sih? Gitu ya. Nah, sebelum ke sana Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang sudah pernah umroh? Wah, ada ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, atau siapa yang pernah ikut haji? Wah, lebih Masya Allah lagi ya kalau udah ikut haji. Untuk anak SD, Masya Allah gitu ya. Nah, tapi untuk yang belum mengalami, kita bisa melihat ya dari siaran langsung di televisi ataupun melalui internet tentang kondisi di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ingat, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Iya, betul. Itu adalah rukun Islam yang kelima. Ya, dimana kita nanti akan mengunjungi Baitullah, ya, mengunjungi rumahnya Allah di kota Mekah. Nah, di sana ada sebuah bangunan yang amat sakral untuk umat Islam. Bangunan apa itu? Iya, betul. Di sana ada yang namanya Ka'bah. Siapa yang tahu bentuk Ka'bah itu seperti apa? Ya, Ka'bah itu berbentuk kubus. Nah, di sana juga ya kalau kita perhatikan gitu ya, di sekeliling Ka'bah itu ya, di sekeliling Masjidil Haram itu ada hotel yang banyak sekali gitu ya. Hotel yang berjejer-jejer. Umumnya bentuknya apa? Ya, bentuknya umumnya seperti balok ya. Nah, eh, kira-kira satu gedung itu bisa menampung berapa orang ya? Berapa banyak orang yang bisa tertampung dalam satu hotel tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, berarti kita harus bisa juga menghitung volumenya. Volume hotel, volume bangunan hotel itu berapa? Satu kamarnya bisa menampung berapa orang nantinya berdasarkan volume tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita misalnya masuk ke gedung-gedung pencakar langit lah, atau masuk ke hotel-hotel atau bangunan yang besar, biasanya di depannya itu kita akan menemukan yang namanya maket. Ada yang tahu maket apa? Ya, maket itu bentuk miniatur ya dari bangunan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya hotelnya ada berapa meter gitu ya, 100 meter misalnya tingginya, wow gitu ya. Tapi ternyata di marketnya misalnya jadi cuma 10 cm gitu. Nah itu menggunakan skala ya, pastinya dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil. Nah kalau kita ingin mempelajari tentang menghitung volume gabungan bangun ruang, salah satunya misalkan kita melihat dari market tersebut, biasanya hotelnya misalnya begini ya, terus di sebelahnya ada hotel lagi gitu. Nah, yang satu bentuknya balok, yang satunya juga bentuknya balok, tapi dia ukurannya berbeda gitu. Nah, gimana dong cara menghitungnya? Nah, misalnya yang ini volumenya bisa kita hitung dengan cara menghitung panjang kali lebar kali tingginya. Kemudian bangun yang kedua pun kita hitung panjang kali lebar kali tingginya. Sehingga ketika digabungkan ya, maka volume gabungannya adalah volume bangun yang pertama ditambahkan dengan volume bangun yang kedua. Ya. Kira-kira seperti itu. Coba punya kalian angkat. Ya, unjukkan kepada ibu gimana caranya. Tadi kalau misalnya kemungkinannya, Bu, aku baloknya nggak mau begini. Aku maunya begini. Boleh nggak? Boleh. Ya, volumenya akan sama tidak? Volumenya akan sama atau tidak? Gabungannya. Nah, nanti akan kita jawab di latihan-latihan soal kita ya. Nah, atau kemudian siapa yang pernah melihat menara-menara ini kerajaan-kerajaan di Eropa gitu ya? Ya, mereka punya menara-menara yang biasanya itu bentuknya
seperti gabungan antara tabung, aduh, ini tabung ya, dengan kerucut. Nah, jadi menara seperti ini. Udah lihat nggak? Ya, biasanya di film-film kartun ya, film-film anak-anak, princess, itu bisa dilihat. Nah, caranya berarti gimana dong menghitung volumenya? Iya, betul. Jadi menghitung volumenya, kita hitung volume bangun yang pertama yang berbentuk tabung ditambah dengan bangun yang kedua yang berbentuk kerucut. Ya. Oke. Bisa? Coba kalian, Ibu lihat dulu. Ya, Masya Allah, bisa lah ya. Hebat, anak kelas 6B mah pinter-pinter. Iya. Nah, oke, kalau kalian sudah memahaminya, bagaimana cara mengerjakannya, Ibu akan berikan LKS. Ya, di situ ada beberapa soal, ada 5 soal. Coba kalian kerjakan. Ibu akan kasih tantangan. Ya, siapa yang paling cepat mengerjakan, kelompok siapa yang paling cepat mengerjakan, akan Ibu kasih reward. Ayo, semangat. Ya, Ibu bagikan dulu LKS-nya ya. Ya, Alhamdulillah ternyata yang memenangkan reward pada kesempatan kali ini bisa kita lihat bersama-sama adalah kelompok Sirin, Haura, Zalfa, Akila, dan Jakia. Selamat ya untuk yang memenangkan reward hari ini. Dan hari ini juga Ibu sudah memeriksa hasil post-test kalian. Dan Alhamdulillah ternyata nilai kalian sudah mencapai KKM. Ya, selamat ya untuk semuanya. Jadi intinya dalam menghitung volume gabungan bangun ruang, yang harus kita lakukan adalah menghitung volume satu bangun ditambah dengan bangun yang lainnya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham semua, berarti kita bisa tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.